Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Syai'ullahi ta'ala al-Fatihah. La hadratul Rahim Sultan al-Bi'asatin Syabdul Qawatir Jilani Syekh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syekh Abdurrahman bin Abi Bakr Asyuti, nafa'ana Allah bi ulumihim, amin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sampai pada juz 6 surat Al-Maidah ayat yang ke-74 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunah. Wallahu ghafurur rahim. Mal masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalat min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur anna yufakun. Satu alif, anna yufakun. Ayo. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a. Wallahu huwas sami'ul alim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Afala yatubuna, ana ta fala yatubuna, mongko ora nrimo tobat. Mongko ora nrimo tobat. Mongko ora tobat mon, mboten ora tobat. Tapi teng mriki manane mboten ngoten. Anta fala. Bener. Fala yatubuna, mongko ora tobat sapa Yahudi. Ilallah utawa alladzina mening cedhak monggo. Alladzina qalu innallaha salisu salasan. Fala yatubuna, mongko ora tobat sapa alladzina qalu innallaha salisu salasah. Ilallahi maring Allah.
Wa yastaghfiruna lan nyuwun ngapura sapa alladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Lima sanging perkara qalu kang padha ngucap sapa alladzina. Istifhamu taubihin iku krana meleh-melehake. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ghafurun dat kang akeh ngapurane. Liman maring mung taba kang gelem tobat sapa man. Rahimun tur dat kang welas asih. Rahimun tur dat kang welas asih. Bi kelawan man. Mal masihu ora ana utawi Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam kang dadi putra jare Dewi Maryam illa rasulun kejaba utusan qad khalat kang temen-temen wis kliwat mabdat segese wis kliwat min qablihi saking sadurunge al-masih sapa ar-rusulu pira-pira utusane Allah wa huwa mongko tawi Nabi Isa ibnu Maryam al-masih ibnu Maryam iku yamudi lumaku sapa al-masih ibnu Maryam mithlam khalih kaya ngupamane rusulun ar-rusul walaisa lan ana sapa al-masih iku bialihin kelawan den sebut ngen kama ja kaya walene kodake waladina qalu innallaha salisu salasa wa ila lamun ora wa ila lamun ora wa illa lamun ora laisa bialin lama mengko ora dadi utusane Allah wa umuhu tawi bundane utawa ibune Nabi Isa al-Masih Maryam iku siddiqah wadon kang banget temene mubalighatan tegese kang bangetake fisidqi ing dalem temene kana ana sapa al-Masih lan ibnu kana ana sapa al-Masih lan Maryam iku yakulani padha ndahar utawa padha mangan sapa al-Masih lan Maryam at'ama ing panganan kahuirihima kaya liyane al-Masih lan Maryam minan nasi sanging menungso waman utawi sapa-sapane iku kana ana sapa man iku kadzalika kaya mengkono-mengkono kana yakulani tu'am la yakunu ora ana sapa man iku ilahan den sebut pangeran litarkibi krana kasusune man wa dha'fihi litarkibi kelawan kasusune man wa dha'fihi lan apese man wa malan perkara yen sawu kang cukul apa ma minhu sanging ma minal bauli sanging uyuh wal ghaiti lan kotoran utawa tai ungdur ning alana sapa sira muta'ajiban kale gumun kaifa nubayyinu hale kaya apa mertelake sapa ingsun lahu maring alladzina qalu salisu salasa al ayati ing pira-pira ayat ala wahdaniyatina ing atas sifat suwijine ingsun semangdur mongko nuli ningalana sapa sira anna hale kaya apa kaifa tegese hale kaya apa yufakuna den engokake sapa alladzina qalu salisu salasa qalu innallaha salisu salasa anil haqi sanging perkara hak maki amil burani sartane jumenengake dalil kul ngendika sapa sira Muhammad ana ta ta'buduna padha nyembah sapa sira kabeh min dunillahi sanging saliyane Allah ai ghairihi tegese saliyane Allah ma ing perkara la yamliku kang ora miliki apa ma lakum maring sira kabeh dharran ing melarat wala naf'an lan ora ing manfaat wallahu ta'ala Gusti wa ya Allah iku as-sami'un dat kang danget li aqwalihi maring pira-pira kaule sira kabeh utawa ucapane sira kabeh al alimu turdat kang udaneni bi ahwalikum kelawan pira-pira tingkah sira kabeh wal istifham mutawi istifham iku lil ingkari krana faedah ingkar. Jadi siapa yang mengatakan Allah itu satu di dalam tiga atau tiga di dalam satu, jadi Allah, Nabi Isa sama ibunya itu tiga.
Jadi Allah itu, jadi tiga di dalam satu, satu di dalam tiga. Masa Allah ini mau diibaratkan seperti sampo 3 in 1, terdiri dari madu murni, terdiri dari lidah buaya, terdiri dari vitamin E. Masa Allah kok dikayakkan air itu bisa menjadi uap, bisa menjadi cair, bisa menjadi padat. Air itu bisa menjadi 3. Terus Allah itu ya bisa menjadi Nabi Isa, ya. Sebelum Nabi Isa, ya Siti Maryam. Kabeh itu dianggap pangeran telung. Lah, orang yang menganggap seperti itu maka dia telah keluar dari kepasrahan kepada Allah. Karena menyamakan Allah dengan manusia. Barang siapa yang menganggap Allah sebagai Tuhan itu Nabi Isa, maka dia telah keluar dari kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nanti kelak Nabi Isa itu akan turun di sebuah menara putih di Damaskus, ya, di Suriah, ya, akan membenarkan orang-orang yang telah musyrik karena menyembah Nabi Isa alaihissalam. Dan ibunya Nabi Isa itu adalah Siddiqah, seorang perempuan suci yang tidak pernah disentuh oleh seorang laki. Tidak pernah sama sekali, ya. Saking sucinya Allah memberi makan. Allah memberi makan kepada Nabi kepada Siti Maryam. Jadi Nabi Isa itu kenapa diangkat menjadi Nabi? Karena makanannya langsung dari Allah. Jadi yang dimakan oleh Sayyidati Maryam itu langsung dari Allah. Jadi kalau kalian punya rezeki, nanti bisa ziarah, ya. Ada tempat namanya Bethlehem, itu tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu yang disebutkan di dalam Quran, kullama dakhala Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria datang ke mihrabnya ada makanan, ditanya. Ternyata makanan itu kiriman malaikat yang dikasihkan kepada Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Ibunya Nabi Isa. Tidak pernah berbohong. Ya. Nabi Siti Maryam itu baca subhanallah, subhanallah, subhanallah itu, ya. Tiba-tiba malaikat datang memberi makanan, minuman yang enak-enak langsung dari surga. Makanya lahirlah Nabi Isa. Artinya Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk memasukkan Nabi Isa ke dalam perutnya Siti Maryam. Akhirnya lahirlah Nabi Isa. Langsung hamil Siti Maryam. Orang yang tidak pernah disentuh laki-laki tiba-tiba keluar dari tempat ibadah jadi masjid hamil. Masyarakat Yahudi pada demo, pada menyalahkan Siti Maryam. Tapi beliau mengatakan, setelah aku mengandung Rasul Allah ini, calon Rasul Allah ini, aku akan membisu. Akhirnya saking gak kuatnya Siti Maryam yang Siddiqah ini, beliau pergi keluar desa karena gak kuat omongannya orang-orang di desa. Pergilah keluar desa, beliau kecapean karena hamil langsung besar, tidak ada sehari langsung hamil. Beliau keluar desa, beliau berhenti duduk di bawah pohon kurma yang kering. Itu diperkirakan musimnya musim kering, musim kemarau. Kemudian beliau bersandar di batang kurma kering itu, begini, bersandar begini, bersandar di kurma karena perutnya. Beliau ketika lapar, pohon kurma kering itu yang disandari Sayyidati Maryam itu tumbuh, keluar daun-daunnya, seret. Tiba-tiba muncul bunganya, muncul buahnya. Setiap beliau lapar, pohon kurma itu jatuh di pangkuannya, dimakan. Nah, kurma itu bijinya itulah kemudian nanti ditanam, jadilah kurma Maryam yang sekarang kita kenal ini. Ini kurma Maryam dari Madinah, dari Palestina, itulah kurma Maryam. Awalnya ceritanya kurma Maryam. Kalau kamu kan, namanya kalian nanti suatu saat bisa haji, amin. Bisa umroh, amin. Ke sana, beri kurma Maryam. Itu cikal bakal itu. Sayyidati Maryam kalau dia haus,
sungai yang jauh itu mendekati Sayyidatina Maryam. Beliau kemudian membawa gelas ya, kemudian minum. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Nabi Muhammad. Begitu. Itulah ceritanya kurma ini. Jadi Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi Rasul Allah. Siapa yang mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, maka dia telah keluar dari jalur kepasrahan kepada Allah, telah musyrik kepada Allah, telah menyamakan Allah dengan makhluk. Itulah cerita daripada kisah Sayyidatina Maryam yang siddiqah, seorang perempuan suci yang dipilih oleh Allah mengandung Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kalian dikasih orang, ini saya kasih haji kurma Maryam, kalian tahu ceritanya. Kurma yang tumbuh awal asal usulnya nenek moyang itu dulunya dari pohon kurma yang mati, yang kering karena musim kemarau. Gitu. Makanya tidak ada yang tahu kelahirannya Nabi Isa kecuali ibundanya. Ya. Kecuali ibunda di waktu musim yang kering. Di kurma itulah akhirnya nanti jadi kurma Maryam. Ya, semoga nanti bisa makan kurma Maryam ya, beli di online. Ya, semoga kita ini jadikan oleh orang-orang tauhidnya kuat. Ya, tidak sampai terpengaruh dengan menyekutukan Allah, kemusyrikan, dilindungi ya dari hal-hal yang merugikan dan merusak akidah. Maka tidak boleh menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, karena Nabi Isa adalah makhluk. Ya bisa sakit ya, bisa bisa celaka dan sebagainya itu. Secinta apapun kamu kepada nabimu, jangan mengangkat nabimu. Nabi Isa itu diangkat menjadi Tuhan kapan? Ada seorang kaisar yang bernama Raja Konstantin. Siapa? Raja siapa? Raja Konstantin. Dia membuat persekutuan ya, orang-orang yang menaikkan pangkatnya Nabi Isa. Ada sebuah konsili atau pertemuan. Kalau orang-orang Islam itu seperti muktamar itu. Mengumpulkan orang-orang, dikumpulkan ya. Akhirnya mereka bersepakat Nabi Isa diangkat ya. Nah, itu yang jangan diikuti ya. Walaupun kecintaanmu pada nabimu karena banyak mukjizat yang tinggi, Nabi Isa diangkat level dari Rasulullah menjadi anak lelaki Allah. Dari anak lelaki Allah menjadi apa? Dari anak lelaki Allah menjadi Allah, menjadi Tuhan. Dan Tuhan kok mereka yakin kalau Tuhannya mati di tiang kayu salib. Itu. Padahal Nabi Isa tidak meninggal. Dibunuh di Golgota. Nabi Isa diselamatkan oleh malaikat 4, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dibawa ke langit, dan kelak nanti di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan akan menyebarkan, meneruskan syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi sampai sepuhnya benar meninggal. Semoga kita bisa istiqamah mengikuti ajaran syariah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca juga Ustaz. Ya Rabbana